Untuk sampai di meja makan kita, sepiring nasi tuh harus melewati proses yang sangat panjang. Mulai dari penanaman bibit, perawatan, sampai panen dan diolah jadi beras membutuhkan waktu lama. Makanya jangan suka buang-buang makanan ya. Ambil secukupnya saja. Yang kita tahu sih hasil utama dari tanaman padi adalah beras. Tapi masih ada loh olahan lain yang bisa dihasilkan dari tanaman padi. Hari ini Unyil bakal kasih berbagai info soal padi nih. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Beras berkualitas unggul bisa dihasilkan dari penanaman bibit padi yang unggul, cepat dan efisien. Misalnya, ya dengan metode mekanika pertanian. Metode ini menggunakan mesin rice transplanter atau mesin tanam bibit padi otomatis. Untuk para petani, metode ini lebih praktis, tapi hasil panennya lebih melimpah daripada cara menanam biasa. Bibit padi yang digunakan juga nggak biasa loh. Jauh lebih unggul dibanding cara tanam konvensional. Yuk, nampan berukuran 30 x 60 cm ini harus terisi tanah setebal 1,5 cm. Sip deh. Sebelum menebar benih, basahi tanah dalam nampan terlebih dahulu. Ini agar kebutuhan air tetap terpenuhi saat benih diperam selama 3 hari nanti. Nah, sekarang kita tebar benihnya. Ayo, yang rapi ya. Meskipun tidak ada aturan jarak tanam, untuk hasil terbaik, dalam satu nampan hanya boleh menebar benih sebanyak 250 gram. Oke deh, benihnya siap peram. Untuk menghindari kontaminasi melalui angin, udara, dan cahaya matahari, tumpukan nampan harus tertutup rapat selama 3 hari 3 malam. Proses ini menghasilkan benih yang mulai berkecambah atau biasa disebut bibit. Bibit-bibit padi ini harus kita simpan dalam rak. Ini agar bibit padi terhindar dari sentuhan tangan, karena bisa membuat bibit gagal tumbuh. Jangan lupa untuk rutin menyiram bibit saat pagi dan sore hari. Nah, butuh waktu sampai 14 hari untuk menghasilkan bibit padi siap tanam. Ini jauh lebih cepat dibandingkan membuat bibit padi di sawah. Bisa hampir sebulan loh. Wow, sangat efisien ya. Setelah 14 hari, bibit terus meninggi dengan jumlah anakan yang semakin banyak. Nah, kalau sudah begini sih, nantinya bulir padi juga akan banyak. Sekarang keluarkan bibit dari nampan. Dari 25 kg benih yang disemai, hanya butuh 1 jam untuk menggulung bibit padi. Kalau cara konvensional, butuh waktu sampai 3 hari loh. Bibit padi yang dihasilkan dengan cara mekanika pertanian memang sangat unggul. Mantap! Yuk kita letakkan bibit padinya di mesin rice transplanter. Come on, kita ke sawah. Mesin rice transplanter akan menanam bibit padi secara otomatis dengan jarak dan kedalaman tanam yang seragam. Untuk menanam bibit padi di lahan seluas 1 hektar ini hanya butuh waktu kurang lebih 10 jam. Kalau cara konvensional sih butuh waktu sampai 5 hari loh. Tidak hanya itu saja, waktu panen dengan metode mekanika pertanian juga relatif lebih singkat. Hanya 115 hari setelah tanam bibit di sawah. 20 hari lebih cepat dibanding cara tanam konvensional. Wah, kalau semua petani menggunakan cara tanam padi seperti ini, produksi padi bisa tetap terjaga nih. Dan hasilnya tentu bisa lebih melimpah. Nggak bakalan ada lagi deh yang namanya impor beras. Karena Indonesia bisa memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Mantap nggak tuh? Sebelum menjadi beras, bulir-bulir padi harus dipisahkan dulu nih.
Petani zaman now sih gak perlu lagi ribet-ribet menumbuk padi pakai lesung. Nih, sudah ada mesin penggiling padi modern yang canggih. Cara kerja mesinnya sudah otomatis karena sudah pakai PLC. Kependekan dari Programmable Logic Controller. Sudah pakai layar sentuh juga loh. Wih, keren. Langsung saja deh ikut Unyil lihat cara penggilingan padi dengan cara modern di Karawang, Jawa Barat. Yuk, kita kemon. Dalam sehari, sekitar 40 ton padi basah ditampung di pabrik ini. Untuk menghasilkan beras berkualitas unggul, pabrik ini bisa menggiling padi sebanyak 4-5 ton per jam loh. Pertama, padi basah yang berasal dari petani dimasukkan ke dalam cleaning device. Lalu dialirkan ke mesin pengering. Padi yang semula basah, kadar airnya akan diturunkan dari 30% menjadi 14%. Gabah yang sudah mengering akan ditampung dulu. Baru deh dikeringkan ke mesin penggilingan melalui conveyor. Kalau ada padi yang sudah dijemur oleh petani tapi belum melalui tahap pengeringan, bisa juga nih dimasukkan ke mesin cleaning device dulu. Oke, lanjut. Mesin distuner ini akan membantu memisahkan bebatuan kecil dari padi supaya nggak merusak mesin penggilingan. Selanjutnya, padi yang sudah bersih dimasukkan ke dalam mesin pecah kulit yang akan memisahkan kulit padi dengan beras. Pada proses ini, warna beras masih coklat ya. Kemudian, beras coklat dialirkan lagi ke mesin separator untuk memisahkan beras yang sudah terpecah. Beras akan dipoles. Caranya dengan mengikis beras coklat menjadi putih. Selanjutnya, proses grading nih. Beras yang bentuknya tidak utuh akan dipisahkan dengan beras yang bentuknya utuh. Setelah dikikis, warna beras masih kusam. Makanya perlu dimasukkan ke mesin poles air untuk disemprotkan kabut air. Semoga saja dengan hadirnya berbagai teknologi di bidang pertanian bisa bikin para petani makmur ya. Amin. Teman-teman pernah memperhatikan nggak kalau warna beras tuh beda-beda? Ada yang putih bening, putih pucat, sama putih kekuning-kuningan. Unyil tahu nih sekarang, pasti proses nyucinya kurang bersih. Atau jangan-jangan beras ini ada yang pakai pemutih atau klorin. Waduh, bahaya bener. Sebagai makanan pokok sehari-hari, kita harus betul-betul jeli nih memilih beras. Biar yakin, kita bisa pakai alat pendeteksi beras ciptaan kakak-kakak mahasiswa di Solo nih. Yuk, kita kemon. Teman-teman tahu nggak, zat kimia yang namanya klorin itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Klorin ini biasanya dipakai untuk membunuh kuman di dalam air di kolam renang, pembuangan air rumah tangga, dan untuk pemutih pakaian. Jadi kebayang banget kan bahayanya, bisa menyebabkan kematian loh. Pemakaian klorin dalam jangka panjang jelas beresiko menimbulkan kanker. Dalam jangka 20 tahun, klorin dapat menimbulkan kerusakan pada usus. Usus akan tergerus dan sering menimbulkan penyakit mah. Kita lihat dulu yuk proses bikin alat pendeteksi berasnya. Pertama, harus bikin desainnya dulu ya. Dari desain yang dibuat, waktunya merakit. Proses merakit kayak gini butuh ketelitian tinggi biar nggak salah pasang. Soalnya banyak banget tuh komponen kecilnya. Papan tipis ini namanya PCB. Fungsinya untuk meletakkan komponen elektronik yang akan dirangkai. Pinggirannya terbuat dari lapisan tembaga. Bagian ini untuk menyolder kaki-kaki komponen. Kalau semua komponen sudah terpasang, harus diuji apakah program pada alat itu bekerja sesuai fungsi atau tidak. Langsung saja deh, alatnya kita uji pakai beras yang sudah disiapkan. Dengan alat ini, kita bisa tahu beras yang kita beli memakai zat pemutih atau tidak. Coba kita lihat, berhasil nggak alatnya? Wah, berhasil tuh. Kalau ada beras pemutih atau mengandung klorin, alat pendeteksi langsung ada tulisan dangerous. Kalau beras yang aman, tulisannya secure. Wih, keren. Oh iya, alat pendeteksi beras ini ringan banget loh. Bentuknya juga kecil, mudah dibawa kemana-mana. Nggak percaya? Tuh, lihat aja. Aku habis beli beras nih, boleh minta dicek? Asal tahu saja ya, zat kimia pemutih ada batasan angka amannya. Kalau melebihi angka ini, berarti sudah di tahap bahaya.
Beras ini biasanya berwarna kekuningan. Otomatis kalau dicampur klorin, warna berasnya Aman ya, akan Mas, berubah ya? putih. Oh, Terus syukur deh zat kalau pemutih gitu. menghasilkan aroma khas bahan kimia. Jadi kalau kita membeli beras, coba dicium. Apakah berbau kimia atau tidak? Halo Hakarsa. Wih, kayaknya seru nih masak-masak. Tapi kok berasnya banyak banget sih, Kak? Nyil, iya nih, Kak Arsa lagi coba-coba resep nasi, Nyil. Biar dapat rasa dan tekstur yang khas, jadi coba pakai macam-macam beras deh. Soalnya, beras kan ada banyak jenisnya, tergantung warna, aroma, dan bentuknya. Ada beras bulir panjang kayak beras basmati. Beras ini sudah melalui tahap penggilingan 3-4 kali. Beras bulir panjang biasanya nggak lengket dan lebih keras saat dikunyah. Ada lagi nih, beras bulir sedang. Beras ini lebih lengket, lembut, dan tidak keras setelah dimasak. Ini adalah beras yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Yang ketiga, ada beras bulir pendek. Ini jenis yang paling lembut dan lengket saat dimasak. Beras ini sering disebut sebagai beras pulen. Biasanya sushi menggunakan beras ini, Nyil. Kalau di Jepang disebut juga beras japonica. Begitu ya, Kak. Ternyata bentuk beras juga mempengaruhi tekstur nasinya nanti ya. Kirain unyil sama aja. Yuk kita kemon. Sebagai makanan pokok, nasi sulit dipisahkan dari menu harian kita. Kalau lagi di rumah sih, nasi dan lauk pauk bisa disiapkan dengan mudah. Tapi kalau lagi berkegiatan di luar rumah dan butuh makanan praktis, nasi beku kayak gini bisa menjadi pilihan nih. Cara penyajiannya juga gampang, gak perlu dimasak lagi, cukup dipanaskan saja. Salah satunya nasi goreng beku dengan isian daging kambing ini. Pembuatannya sama seperti nasi goreng pada umumnya, tapi cita rasa dan penyajiannya berbeda loh. Ikut Unyil lihat proses pembuatannya di Bandung yuk, kita kemon. Ini dia yang bikin cita rasa nasi goreng beku berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Pakai bumbu buhori yang berasal dari rempah-rempah khas Timur Tengah. Panaskan bumbunya sampai mendidih, terus masukkan berasnya. Ayo, ada yang familiar nggak dengan beras yang satu ini? Nasi goreng beku ini menggunakan beras basmati. Teksturnya memang nggak pulen, tapi teksturnya bikin gak lengket saat dimasak. Oke deh, setelah dimasak selama 1 jam, bumbu sudah meresap ke dalam nasi. Aroma rempah juga sudah mulai kerasa nih. Wangi. Sekarang bikin bumbu nasi gorengnya dulu ya. Tumis bawang putih yang sudah dihaluskan. Masak sampai kecoklatan. Terus masukkan daun bawang dan telur. Proses pemasakan ini memerlukan waktu cukup lama sampai aromanya pas. Setelah itu baru deh tuangkan kecapnya. Oke, bumbunya sudah matang nih. Lanjut campurkan nasi yang sudah dimasak tadi dengan bumbu nasi gorengnya. Aduk-aduk sampai bumbu merata dengan nasi. Saatnya pengemasan nih. Timbang nasi goreng seberat 150 gram. Oh iya, 1 bungkus nasi goreng ini dilengkapi juga dengan masakan daging kambing sebanyak 50 gram. Oke lanjut, kita vakum dulu ya, supaya tetap higienis dan terhindar dari kontaminasi. Setelah divakum, lanjut ke proses pembekuan dengan glass freezer bersuhu minus 40 derajat Celcius. Melalui proses ini, suhu nasi goreng yang semula panas bisa cepat turun melewati critical point atau titik kritis pertumbuhan bakteri pada suhu 40 sampai 80 derajat Celcius. Setelah 20 menit, nasi goreng sudah beku nih. Daya tahannya sampai 1 bulan di kulkas, 6 bulan di freezer, sedangkan di suhu ruangan selama 3 hari saja. Cara penyajiannya juga gampang banget. Setelah dikeluarkan dari freezer, biarkan mencair sampai kurang lebih 2 jam. Setelah itu, panaskan dengan air mendidih selama 15 menit. Tinggal disajikan deh. Tapi sebelum disantap, diamkan 5 menit dulu ya. Baru deh aduk-aduk,
Dan tara! Nasi goreng kambing siap untuk disantap. Wah, perut kenyang, hati senang juga kan? Wow, akhirnya setelah 3 hari jadi juga nih alat pembeku makanan. Dijamin bikin makanan jadi lebih awet. Mobil mogok jadinya didorong. Beli nasi goreng ogah dong. Cakep juga pantun ogah. Wah, semangat banget jualannya Pak Ogah. Pakai pantun segala. Iya nih Prof, lagi BU alias butuh uang nih buat bayar utang. Tapi nasi gorengnya belum laku-laku. Takut basi nih Prof. Ogah udah bikin 1 wajan nih. Oh, kalau gitu kebetulan. Nih, cobain alat pembeku makanan Profesor. Dijamin bikin makanan gak cepet basi. Pas banget, Ogah cobain alatnya ya Prof. Nasi goreng, dijamin enak, harganya bersahabat. Pak Ogah, Unyil mau dong Pak, nasi gorengnya. Tapi kok keras gini sih Pak? Ini inovasi baru Den, udah dibekuin biar awet. Tinggal panasin, nah terus makan deh. Ya udah, Unyil beli 1 deh Pak. Loh, kok malah jadi begini sih? Ya, nasi goreng malah jadi bubur. Wah, Unyil dibohongin Pak Ogah nih. Selain menghasilkan beras untuk dijadikan nasi, padi juga bisa diolah jadi minyak loh. Nih, minyak goreng nabati dari kulit padi, atau yang biasa disebut dengan dedak padi. Lebih aman dibanding minyak goreng biasa. Minyak dedak padi alias rice bran oil tidak akan mengubah lemak baik menjadi lemak jahat saat proses penggorengan. Bekatul juga punya kandungan vitamin B15 untuk daya tahan tubuh. Jadi, dijamin enak dan aman deh. Pabrik minyak dedak padi ini ada di Korea Selatan. Yuk, kita kemon! Dedak padi dan bekatul merupakan 2 bagian yang berbeda. Namun sama-sama produk sampingan dari proses penggilingan beras. Dedak terdiri dari lapisan luar butiran beras, sedangkan bekatul dari lapisan dalam butiran beras. Untuk membuat minyak nabati, biasanya yang digunakan yaitu dedak padi yang sudah diproses menjadi seperti buliran tepung ini. Wah, lihat tuh, saking banyaknya untuk memindahkan dedak sampai harus pakai traktor segala. Lanjut bawa bubuk dedak ke mesin identifikasi. Mesin ini berguna untuk memilah bubuk dedak padi dengan kualitas terbaik. Dalam proses produksi, 100 ton bubuk dedak padi bisa menghasilkan 6 hingga 7 ton minyak. Proses ekstraksi ini membutuhkan suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang ini tahap terakhir pembuatan minyak dedak padi, yaitu pemurnian. Sama dengan minyak nabati lainnya, minyak dedak juga butuh dimurnikan. Proses ini bertujuan menghilangkan senyawa lilin, asam lemak bebas, pewarna, dan bau pada dedak padi. Pada proses pemurnian dibutuhkan suhu 200 derajat Celcius. Setelah selesai, dinginkan minyak selama 2 jam. Oh ya, produk minyak nabati asal Korea ini sudah tersebar ke beberapa negara loh, seperti Hong Kong, Jepang, dan Malaysia. Yuk, kita coba mengolah makanan dengan rice bran oil. Kali ini kita mau buat camilan Korea yang disebut jeon. Dalam bahasa Korea, jeon merupakan sebutan bagi semua dadar tepung terigu. Untuk membuat jeon Korea, pertama adonan tepung terigu yang sudah dicampur dengan bumbu dapur kita campur dengan beberapa potong udang ya. Nah, lanjut tuang sedikit minyak gorengnya dan goreng jeon hingga matang. Wah, sekilas jeon mirip dengan telur dadar ya. Namun jeon lebih tipis dan nikmatnya kalau dimakan rebutan seperti ini. Aduh, Unyil jadi lapar nih. Oke deh, kalau tadi bekatulnya dibuat minyak, sekarang kita buat roti karakter yang unyu-unyu yuk. Selain enak, rotinya juga berwarna-warni. Wah, yang Unyil tahu sih, makanan dengan bentuk unik dan warna menarik memang bikin selera makan jadi meningkat. Ada yang tahu bekatul itu apa?
Iya, betul. Buat yang jawab makanan ternak. Tapi bekatul yang dipakai untuk bahan roti bekatul karakter buat konsumsi ini berbeda. Sekarang lagi buat lapisan topping sesuai karakter kartun kesukaan anak-anak. Lapisan luar untuk topping dikasih bahan tambahan lain supaya nggak retak pas di oven. Pewarna yang dipakai untuk toppingnya juga bukan pewarna sembarangan loh. Tapi memang khusus buat makanan. Jadi aman deh masuk ke perut. Oh iya, tepung bekatul ini warnanya lebih coklat daripada tepung terigu. Tepung bekatul yang dipakai untuk membuat roti diproses dari kulit beras merah organik yang sudah dihaluskan. Dalam sebulan, tempat produksi roti ini bisa menghabiskan sekitar 100 kg tepung bekatul. Oke deh, kalau semua adonan sudah dikasih isian dan diberi lapisan topping, tinggal didiamkan selama 2 jam supaya rotinya mengembang. Dan hasilnya jadi cakep deh pas dipanggang dalam oven. Wangi. Oh iya, roti bekatul ini bagus untuk perkembangan kesehatan anak. Soalnya ada kandungan asam lemak esensial. Jadi bagus untuk anak yang dalam masa pertumbuhan. Nah, gimana? Teman-teman Unyil di rumah pasti pada ngiler kan sama aktivitas dan kudapan sehatnya? Yuk, kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi dong hidup sehatnya? Kita kemon. Menurut pepatah, semakin merunduk tanaman padi berarti semakin berisi. Artinya orang yang berilmu tuh harus rendah hati, gak boleh sombong. Ya kayak Unyil gitu deh. Oke, sekian dulu ya informasi dari Unyil soal padi. Biar makin berilmu, tonton terus ya tayangan si Unyil. Sampai jumpa.